Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Mulyono. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode perkembangan kognitif. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu untuk dosen pengampu saya, yaitu Ibu Insinyurita Anggraini SPD MPD. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 7 klasifikasi pengembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama yaitu pengembangan auditori. Pengembangan auditori adalah kemampuan yang berhubungan dengan bunyi atau indera pendengaran anak. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mendengarkan atau menirukan bunyi yang didengar sehari-hari, mendengarkan nyanyian atau syair dengan baik, mengikuti perintah lisan sederhana, mendengarkan cerita dengan baik, mengungkapkan kembali cerita sederhana, menebak lagu atau apresiasi musik, mengikuti ritmik dengan bertepuk, mengetahui asal suara, dan mengetahui nama benda yang dibunyikan. Lalu yang kedua, pengembangan visual. Pengembangan visual adalah kemampuan yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali benda-benda sehari-hari, membandingkan benda-benda dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks, mengetahui benda dari ukuran bentuk atau dari warnanya, mengetahui adanya benda yang hilang apabila ditunjukkan sebuah gambar yang belum sempurna atau janggal, menjawab pertanyaan tentang sebuah gambar seri dan atau lainnya, menyusun potongan teka-teki mulai dari yang sederhana sampai ke yang lebih rumit, mengenali namanya sendiri, belajar tulis, dan mengenali huruf dan angka. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan taktil, adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengembangan tekstur atau indera peraba. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengembangkan kesadaran akan indera sentuhan, mengembangkan kesadaran akan berbagai tekstur, mengembangkan kosakata untuk menggambarkan berbagai tekstur seperti tebal tipis, halus kasar, panas dingin, dan tekstur kontras lainnya. Bermain di bak pasir, bermain air, bermain dengan plastisin, menebak dengan meraba tubuh teman, meraba dengan kertas amplas, meremas kertas koran, dan meraup biji-bijian. Nah, selanjutnya pengembangan kinestetik. Pengembangan kinestetik adalah kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Kemampuan yang dikembangkan antara lain pinjet penting dengan tepung kanji, menjiplak huruf-huruf geometri, melukis dengan cat air, mewarnai dengan sederhana, menjahit dengan sederhana, merobek kertas koran, menciptakan bentuk-bentuk dengan balok, mewarnai gambar, membuat gambar sendiri dengan berbagai media, lalu menjiplak bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, atau 4 persegi panjang, dan memegang atau menguasai sebatang pensil, menyusun atau menggabungkan potongan gambar atau teka-teki dalam bentuk sederhana, mampu menggunakan gunting dengan baik, dan mampu menulis. Selanjutnya, pengembangan aritmatika. Pengembangan aritmatika adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali atau menbilang angka, menyebut urutan bilangan, menghitung benda, mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda, memberi nilai bilangan pada suatu himpunan benda, mengerjakan atau menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan konsep dari konkret ke abstrak, menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, dan menciptakan bentuk benda sesuai dengan konsep bilangan. Dalam prakteknya dapat diterapkan dengan menggunakan konsep waktu. Misalnya hari ini menyatakan waktu dengan jam, mengurutkan 5 sampai dengan 10 benda berdasarkan urutan tinggi besar, mengenal penambahan dan pengurangan. Nah, nomor 6 itu pengembangan geometri. Pengembangan geometri adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengembangan konsep bentuk dan ukuran. Kemampuan yang dikembangkan antara lain memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya,
mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya, membandingkan benda menurut ukurannya, besar kecil, panjang lebar, tinggi rendah, mengukur benda secara sederhana, mengerti dan menggunakan bahasa ukuran seperti besar kecil, tinggi rendah, panjang pendek, dan sebagainya, menciptakan bentuk dari kepingan geometri, menyebut benda-benda yang ada di kelas sesuai dengan bentuk geometri, mencontoh bentuk-bentuk geometri, menyebut, menunjukkan, dan mengelompokkan lingkaran segitiga dan segi empat, menyusun menara dari 8 kubus, mengenal ukuran panjang, berat, dan isi, meniru pola dengan 4 kubus. Dan yang terakhir, pengembangan sains permulaan. Pengembangan sains permulaan adalah kemampuan sains permulaan berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis, tetapi tetap dengan mempertimbangkan tahapan berpikir anak. Adapun kemampuan yang akan dikembangkan antara lain mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitar, mengadakan berbagai percobaan sederhana, mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan diteliti. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi stimulasi perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu, kita bisa menyusun puzzle. Lalu yang kedua, kita bisa berhitung. Yang ketiga, kita bisa bermain peran. Yang keempat, bermain musik. Nah, dengan stimulus perkembangan kognitif anak, maka perkembangan anak juga akan terlihat bagus. Itu sedikit referensi bagaimana cara menstimulus perkembangan kognitif anak. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Nah, setiap aspek perkembangan ini memiliki tahapan perkembangan yang berisi apa yang sudah bisa dikerjakan anak pada usia tertentu. Tahapan perkembangan ini sudah disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi acuan apakah terjadi keterlambatan perkembangan. Namun, perlu diingat bahwa ada variasi normal yang mungkin saja bisa terjadi di antara tahapan perkembangan tersebut, seperti anak usia 1-2 tahun sedang merangkak, lalu anak usia 2-3 tahun yang sedang bermain. Nah, selanjutnya anak berusia 3-5 tahun yang sedang belajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi 4 tahapan perkembangan menurut Piaget. Nah, yang pertama itu tahap sensori motor. Usianya 0-2 tahun. Nah, individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini, individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit, individu mengembangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. Lalu tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Pada usia ini, individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya. Lalu yang ketiga, tahap operasional konkret. Usianya 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dan kondisi yang berbeda. Lalu tahap terakhir, operasional formal, 11 tahun ke atas. Nah, sementara Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat
berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Nah, materi terakhir itu adalah perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu melalui dua tataran, yaitu tataran sosial, yang dimana tempat orang-orang membentuk lingkungan sosial. Lalu yang kedua, tataran psikologis, ada di dalam orang yang bersangkutan. Nah, proses mental terbagi menjadi dua tahap, yaitu elementari atau masa praverbal selama anak belum menguasai verbal atau menggunakan bahasa tubuhnya. Lalu yang kedua, higher, yaitu masa setelah anak dapat berbicara, berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat untuk Anda. Saya, Tuti Mulyono, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.